Halo, selamat datang di podcast Yafi. Kali ini kita bakal ngobrol seru tentang tantangan dan solusi buat ngadepin perbedaan budaya. Langsung saja, kita panggil kedua narasumber kita yang bakal cerita tentang pengalaman budaya kerja di perusahaan multinasional. Di sebelah kiri gue ada Zulfania dan di sebelah kanan gue ada Wulan. Yang dimana mereka akan sharing soal gimana sih budaya kerja di perusahaan multinasional Jepang dan Indonesia. Oke, kita langsung saja mulai ya. Halo Kak, selamat datang. Oke, pertama kita bahas dulu nih perbedaan budaya kerja di Indonesia dan Jepang. Coba dari Jepang dulu deh. Gimana nih suasana kerja di sana yang paling banyak diterapin di perusahaan multinasional? Oke, kalau untuk di Jepang sendiri itu budaya kerjanya terkenal banget sama kedisiplinannya. Terus fokus banget sama efisiensi kerjanya. Terus orang di Jepang tuh punya prinsip kerja itu adalah kehidupan. Jadi mereka dedikasinya tinggi banget sama pekerjaan mereka. Terus juga di Jepang hierarkinya itu dihargain. Terus juga keputusannya diambil secara kolektif. Kerja timnya solid banget dan pantang menyerah. Awal-awal sih waktu gue kerja di Jepang itu merasa kultur shock banget sih. Tapi gue berusaha untuk adaptasi banget sama ritme kerjaan mereka. Wah, mantep banget ya. Disiplin level dewa nih. Nah, gimana nih kalau di Indonesia? Ada yang bisa diceritain tentang budaya kerja di sini? Oke, kalau di Indonesia ini ya, meskipun kita mementingkan kerja keras, budaya di Indonesia ini lebih fleksibel. Soalnya orang Indonesia itu lebih ke arah hubungan interpersonal, kemudian kebersamaan, dan pendekatan santai dalam mengambil suatu keputusan. Nah, jadi kita tuh juga menghormati hierarki ya. Cuman kita berbeda dengan Jepang. Kalau di Indonesia kan dia lebih interpersonal, kalau komunikasi sama atasan ya, jadi ada keseimbangan lah antara kerja dan kehidupan sosial. Nah, kalau gitu, udah kelihatan ya bedanya. Jepang super amat disiplin, Indonesia lebih sangat santai. Sekarang kita bahas nih, tantangan apa saja sih yang muncul di perusahaan multinasional yang melibatkan karyawan dari dua negara ini? Oke, kalau untuk di Jepang sendiri, salah satu tantangan terbesar itu di cara komunikasinya dan juga pendekatan kerja di Jepang. Terus juga kalau komunikasi di Jepang itu lebih secara nggak langsung, terus juga mereka menjaga banget harmoninya, jadi nggak semua hal diomongin secara terang-terangan. Jadi kita perlu ngerti nih kode-kode yang mereka berikan. Nah, betul tuh kalau di Indonesia ini justru kebalikannya. Kalau di Indonesia kan emang lebih ekspresif ya. Orang di sini tuh lebih sopan, emang banyak yang bilang kalau dari luar tuh Indonesia sopan-sopan, tapi lebih terbuka kalau ngomongin pendapat, jadi kayak belak-belakan lah kalau bahasa sini tuh ya. Cuman ya proses pengambilan keputusan ini kadang lebih lambat karena semuanya tuh harus dimusyawarahkan dulu, harus diomongin dulu, harus ada mufakat baru semuanya berjalan. Seperti itu kalau di Indonesia. Wah, lalu gimana nih cara perusahaan multinasional bisa ngejembatanin perbedaan ini? Ya, biasanya perusahaan multinasional di Jepang itu kan bekerja sama LPK yang ada di Indonesia. Nah, itu tuh buat melatih calon pekerja untuk siap kerja di Jepang. Salah satu pelatihannya itu tentang budaya kerja di Jepang. Jadi kita bisa lebih ngerti nih gimana cara orang Jepang itu bekerja, dan juga itu mengurangi kesalahpahaman juga sih. Iya benar tuh, selain itu pemimpin di perusahaan harus peka sama perbedaan budaya. Jadi kalau ada konflik nih, bisa jadi penengah harusnya ya. Penting juga buat bikin tim yang beragam, jadi semua itu bisa saling belajar dan menghargai budaya satu sama lain. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin di podcast Yafi kali ini. Jangan lupa untuk tetap stay di podcast ini. Untuk pembahasan berikutnya, kita bakal bahas topik seru lainnya soal budaya di dunia kerja global. Sampai ketemu lagi. Halo, balik lagi di podcast Yafi. Kalau di pembahasan sebelumnya, kita udah ngomongin perbedaan budaya kerja antara Indonesia dan Jepang di perusahaan multinasional. Nah, sekarang kita bahas soal strategi perusahaan nih.
Gimana perusahaan kalian memanage perbedaan budaya ini biar semua bisa kerja maksimal? Untuk di perusahaan tempat gue kerja, mereka itu rutin banget ngadain workshop lintas budaya. Jadi karyawan tuh bisa belajar soal budaya kerja di negara lain. Jadi nggak cuma nih teoritis, tapi juga ada prakteknya. Jadi gimana cara adaptasi perbedaan budaya tersebut. Plusnya ada juga kegiatan tim lintas departemen buat bikin kerjasama makin solid. Kalau di tempat gue ada program mentoring lintas budaya. Jadi karyawan dari Indonesia dan Jepang bisa saling belajar dari pengalaman langsung. Selain itu, ada juga forum diskusi antara manajemen dan karyawan buat ngebahas masalah budaya yang muncul. Nah, ini tuh bikin suasana kerja jadi lebih terbuka dan pastinya lebih solutif. Baik, dari diskusi kita kali ini, bisa dibilang ya, ngadepin perbedaan budaya di perusahaan multinasional emang gak gampang. Tapi, dengan strategi yang pas, pelatihan lintas budaya, komunikasi yang baik, dan lingkungan kerja yang inklusif, perbedaan ini justru bisa jadi kekuatan loh. Jadi, baik budaya Jepang yang disiplin banget, maupun Indonesia yang lebih fleksibel bisa saling melengkapi. Thank you banget ya buat kedua narasumber kita yang sudah sharing pengalaman di tips berharga. Jangan lupa buat terus dengerin di podcast Yavis di episode berikutnya, di mana kita bakal bahas gimana teknologi bisa bantu menjembatani perbedaan budaya di perusahaan multinasional. Sampai jumpa! Halo, balik lagi nih di podcast Yavis. Kali ini kita bakal ngomongin topik yang belakangan seru, yaitu tentang peran teknologi dalam menjembatani perbedaan budaya di perusahaan multinasional. Teknologi kan udah jadi bagian penting nih karena di dunia kerja, dan ternyata bisa bantu banget buat ngurangin hambatan budaya loh. Masih bareng gue dan dua narasumber kita yang sangat amat kece. Di sebelah kanan gue masih ada Belan, dan di sebelah kiri gue masih ada Julmania yang bakal cerita lagi soal pengalaman mereka. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, dengan adanya teknologi, gimana nih kalian lihat teknologi bisa bantu fasilitasi komunikasi antar karyawan Indonesia sama Jepang? Wah, kalau untuk teknologi sendiri sih udah membantu banget ya. Kayak misalkan nih ada aplikasi Microsoft Teams, itu tuh jadi andalan buat kita untuk komunikasi antar budaya. Nah, untuk di Jepang sendiri kita tuh biasa pakai komunikasi tertulis yang lebih formal dan juga lebih detail. Nah, dengan platform seperti itu tuh komunikasi bisa lebih rapi dan juga karyawan bisa menyesuaikan gaya komunikasi mereka tanpa perlu khawatir soal waktu yang terbatas kayak waktu rapat langsung. Bener banget sih, di Indonesia kita tuh lebih suka ngobrol santai lewat chat. Tapi dengan adanya teknologi kayak video conferencing, kita bisa tetap komunikasi terbuka sambil jaga efisiensi. Fitur kayak schedule meeting itu pas banget buat gabungin kecepatan kerja ala Jepang sama gaya musyawarah di Indonesia. Setuju banget. Tapi nih, kalau soal komunikasi, teknologi juga sering dipakai buat ngatasin kesalahpahaman budaya kan? Gimana caranya teknologi bisa bantu dalam hal itu? Nah iya, misalnya sekarang kan udah banyak banget ya translation tools yang otomatis menerjemahkan email dan juga dokumen. Nah ini tuh membantu banget buat karyawan yang gak terlalu fasih bahasa Inggris ataupun yang gak terlalu fasih bahasa Jepang. Jadi mereka tuh tetap bisa ngerti konteks pekerjaan dengan baik. Kesalahpahaman gara-gara beda bahasa jadi bisa dikurangi. Benar, di Indonesia juga kayak gitu. Di sini sudah banyak yang pakai teknologi kayak AI buat penerjemahan jadi lebih gampang gitu kan. Terutama pas presentasi lintas budaya. Terus ada juga aplikasi manajemen proyek yang bikin kita bisa nge-track dan kasih feedback langsung. Jadi semua orang punya pemahaman yang sama tanpa ada salah paham gara-gara adanya budaya atau berbeda budaya. Oke, kita udah bahas soal komunikasi sama kesalahpahaman. Sekarang, kalau ngomongin soal adaptasi teknologi, gimana perusahaan multinasional bisa pasti ini kalau teknologi yang dipakai sesuai sama budaya masing-masing negara? Kalau untuk perusahaan gue, mereka itu menyesuaikan teknologi sesuai sama kebutuhan budaya tiap negaranya. Misalnya nih, pakai platform manajemen tugas yang fleksibel. Kalau untuk di Indonesia-nya, ada fitur yang ngasih ruang buat diskusi lebih banyak. Sementara untuk di Jepangnya, ada fitur pengingat ketatnya diaktifin karena mereka kan emang sangat disiplin banget ya soal waktunya. Jadi teknologinya itu disesuaikan sama kebutuhan budaya masing-masing. Iya, di perusahaan gue juga pakai aplikasi remote work yang fleksibel. Itu tuh buat karyawan bisa menyesuaikan waktu kerja mereka sesuai kebiasaan negara masing-masing. Contohnya di Indonesia, kan
fleksibilitas waktu tuh dihargai banget ya di sini tuh. Jadi sistem kita bisa diatur buat jam kerja yang lebih fleksibel. Sedangkan di Jepang sistemnya diatur banget, lebih ketat gitu buat pastiin semua tugas selesai dengan tepat waktu. Oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan kalau teknologi itu punya peran penting buat ngejembatanin perbedaan budaya di perusahaan multinasional. Mulai dari komunikasi yang efektif, kurangnya kesalahpahaman, sampai adaptasi teknologi yang berbasis budaya. Kalau teknologi dipakai dengan tepat, perbedaan budaya yang tadinya bisa jadi hambatan, malah bisa jadi sumber kekuatan buat kolaborasi yang lebih efektif. Langsung aja kita lanjut ke topik yang baru, di mana kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu peran leadership dalam mengelola tim lintas budaya. Sekarang kan, banyak perusahaan yang punya tim dari berbagai negara dengan budaya yang berbeda-beda. Dan ini bisa jadi tantangan sekaligus kesempatan besar buat pemimpin. Nah, pastinya memimpin tim dari berbagai budaya ada tantangan tersendiri ya. Menurut pengalaman kalian, apa sih tantangan terbesar yang sering muncul dalam mengelola tim lintas budaya? Nah, kalau ngomongin soal tantangan sih ada ya. Salah satu tantangan yang paling utama yaitu perbedaan dari gaya komunikasi dan juga ekspektasi. Misalnya, orang-orang Jepang itu lebih suka menjaga harmoni dan juga jarang berkonfrontasi secara langsung. Ini beda banget kan sama budaya kita yang ada di Indonesia, yang dimana orang-orang Indonesia itu lebih ekspresif, terutama soal feedbacknya. Jadi kadang bisa ada salah paham kalau nggak paham sama gaya komunikasi masing-masing. Iya, setuju banget. Ada juga tantangan dalam cara mengambil keputusan. Kalau di Indonesia, biasanya prosesnya lebih ke arah musyawarah dan mufakat. Sedangkan di Jepang, seringkali keputusan dibuat lebih cepat dan lebih terstruktur. Sebagai pemimpin, kita harus bisa memix nih kedua cara ini biar semuanya nyaman dan gak ada yang merasa dikesampingkan. Atau biasanya seperti orang Jepang yang sudah biasa apa-apa cepat gitu ya. Terus kerja tim dengan orang Indonesia yang memang rata-rata orang Indonesia itu kan apa-apa lebih harus musyawarah dulu. Jadi ya harus bisa paham lah kita dengan budaya antar negara ini. Nah, dari diskusi ini jelas banget ya, kalau memimpin di lingkungan multikultural butuh keterampilan yang beda. Menurut kalian, apa aja nih keterampilan yang harus dikembangkan supaya bisa memimpin tim di lintas budaya dengan baik? Kalau dari gue sendiri sih yang paling penting itu kecerdasan secara emosional. Pemimpin itu harus bisa peka sama perasaan dan juga dinamika interpersonal yang muncul dari berbagai latar belakang budaya. Selain itu juga empati itu penting banget karena kan tiap anggota tim itu mungkin punya cara berpikir dan juga bertindak yang berbeda-beda. Setuju sih, ya kan? Iya, soal komunikasi yang jelas dan terbuka juga gak kalah penting. Nah, pemimpin harus bisa nyampein visi dan tujuan dengan cara yang bisa dipahami oleh semua anggota tim tanpa mengesampingkan latar belakang budaya mereka. Jangan lupa juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik karena dalam tim lintas budaya gesekan kecil bisa muncul karena perbedaan cara kerja. Wah, dari diskusi kita hari ini, kita bisa lihat kalau memimpin tim lintas budaya bukan cuma soal kasih arahan aja, tapi juga soal memahami perbedaan, kemudian adaptasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Pemimpin yang sukses itu yang bisa mendengarkan dan memfasilitasi kerjasama antar budaya dengan bijak dan penuh empati. Thank you banget ya. Buat kalian yang udah stay tune nonton podcast ini, tetap stay di episode ini dan tunggu di pembahasan berikutnya. Dadah. Oke, balik lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang gak kalah unik, yaitu soal membangun kolaborasi sukses antara tim Indonesia dan Jepang dalam proyek bersama. Jadi, buat kalian yang kerja di tim multinasional atau lagi terlibat dalam proyek bareng orang Jepang, pasti penasaran nih gimana caranya supaya kerjasama bisa lancar. Nah, udah ada narasumber kita yang siap cerita pengalamannya. Langsung aja kita mulai ya. Salah satu tips paling pentingnya sih di komunikasi ya. Jangan ragu buat bicarain ekspektasi dari masing-masing individu. Misalnya kalau orang Jepang terbiasa ngasih update terus menerus soal progres kerjanya, nah kita dari orang Indonesia ini juga harus siap buat adaptasi dengan gaya komunikasi yang kayak gitu. Terus jangan lupa juga soal budaya kerja kolaboratif. Nah biasanya itu orang Jepang kerja secara tim banget ya. Sementara di Indonesia ini kadang kita lebih individualis atau personal gitu. Jadi sebagai pemimpin atau anggota tim
antara tim Indonesia dan Jepang intinya adalah komunikasi yang baik, pemahaman budaya, dan keterbukaan buat saling belajar. Memang nggak terlalu gampang, tapi kalau kita bisa menghargai perbedaan, kolaborasi multinasional bisa jadi pengalaman yang luar biasa. Oke deh, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Thanks banget nih buat dua narasumber kita yang udah sharing-sharing ilmunya. Semoga buat kalian yang setia dengerin podcast ini bisa menambah pemahaman kita mengenai lintas budaya, terutama dalam perusahaan multinasional di Jepang dan Indonesia. Jangan lupa subscribe Like dan komen. See you guys. and have a good day.